Sampai pada sesi terakhir di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan pertama pada Bung Silvester. 2,5 menit, silakan Bung Silvester. Ya, saya sebagai anak bangsa sebenarnya miris ya atas kegaduhan-kegaduhan ini yang menurut saya belum ada pembuktian. Taroto yang tadi kita bicarakan itu semuanya dini dan belum valid. Dan memang sebagai warga negara yang baik, kita semuanya harus mematuhi konstitusi atau hukum yang ada. Makanya mari sama-sama masalah ini kita bawa ke jalur hukum. Jadi nanti biar yang tadi ijazah benar atau enggak, palsu atau enggak Mas Roy? Enggak ya? Palsu. Palsu. Tidak benar. Oh, iya. Oke, Mas Roy mengatakan sekarang bukan palsu tapi tidak benar. Ya tidak benar itu sama aja Siap. palsu. Oke. Siap, mantap. Jadi nanti pembuktian itu nanti bukan Mas Roy atau pihak manapun yang akan menganalisa, tapi laboratorium forensik, ya. Dan juga nanti kita bawa ke proses pengadilan. Nah, proses pengadilan pun ada beberapa tahap dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Nanti yang inkra ini yang akan bisa membuktikan bahwa ini palsu atau tidak, benar atau salah. Tapi sebagai anak bangsa, saya bilang tadi bahwa miris ya, negara lain sudah sampai ke bulan, ya kan? Mereka udah robotisasi dan sebagainya. Kita masih berkutat dengan hal-hal yang menurut saya remeh-temeh, menurut saya, ya. Tapi Amerika juga remeh-temeh juga, Harvard versus Trump kan juga. Ya, jadi makanya ini Bang. Jadi kita sekarang ini bagaimana kita menghadapi situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Dan saya berpikir bahwa come on lah, jangan sampai kita anak-anak bangsa ini diadu domba, ya. Kita perlu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran agar kedepannya bisa sampai 2029 menyelesaikan semua janji-janji kampanye dengan baik, ya. Jadi intinya jangan sampai kita anak-anak bangsa ini berantem sendiri gitu loh. Yang tepuk tangan orang lain. Ya, jadi pesan saya itu aja, mari sama-sama kita buktikan. Saya nggak bisa bilang bahwa kami ini yang benar atau abang yang benar, ya kan? Tapi biarlah hukum yang berbicara. Oke. Mas Roy silakan. Oke. Terima kasih. Ya saya sangat setuju ya dengan kalau kita buktikan secara ilmiah dan secara dalil dan itu nanti ada konsekuensi hukumnya. Memang harus begitu. Jadi apapun yang nanti terjadi itu memang semua itu harus diteliti. Mana yang diklaim kalau itu misalnya benar ya. Katakanlah skripsi. Kalau nanti ternyata yang dihadirkan itu ternyata bukan skripsi yang ada yang kami pegang waktu itu di UGM. Nah berarti ini ada yang lain. Karena UGM memastikan ini loh skripsinya Jokowi. Dan harus itu yang diteliti. Itu harus diteliti skripsi itu. Karena jelas kalau skripsi itu yang teliti, saya hakul yakin ya 99,9% bahwa itu ada banyak keanehan. Dan kalau UGM meluluskan skripsi semacam itu, waduh sangat menyesal saya. Benar-benar ini citra Universitas Gadjah Mada dipertaruhkan. Ya kalau itu. Dan kemudian soal ijazah sekarang Mas Aiman. Kalau ijazah itu nanti yang dihadirkan itulah bukan yang diposting oleh si kader partai itu. Berarti kader partai itulah yang sudah membuat heboh atau gara-gara. Karena gara-gara dialah ya dia membuat keonaran dengan itu. Kalau nanti ternyata skripsinya ijazahnya itu pun yang dihadirkan bukan ya atau lain lagi, tetap harus kita periksa. Karena apa yang kita periksa adalah yang sudah didalilkan oleh seorang kader PSI waktu itu, ini loh asli. Yang kami periksa itu. Kalau nanti ada yang lain itu dah. Tapi sekiranya gini Mas Aiman, sebenarnya gampang juga ya. Kalau misalnya kemarin ada kawan-kawannya yang itu hadir ya gitu. Kami gini-gini. Enggak lah, 1000 kawan, 1000 foto. Itu akan sulit memastikan kalau tidak skripsi yang asli atau ijazahnya yang asli. Jadi ijazahnya harus dibuktikan bahwa ada. Kemudian KKN-nya gimana kuliah kerja nyata. Nah itu juga menarik. Mas Roy ini ada pertanyaan. Kalau misalnya kita bicara. Apa sih untungnya bicara soal ijazah toh Pak Jokowi sudah lengser. Betul. Pak Jokowi juga menyampaikan seperti itu kan. Ya setuju. Memang ini nggak boleh terulang. Saya udah turun. Ya. Terima kasih. Ya gitu. Tapi apa? Ini jangan sampai presiden. Jangan sampai ini terulang lagi. Jangan ya. Ini jangan-jangan loh ya. Masih ada yang lain yang juga punya kasus yang sama, yang ijazah SMA-nya nggak jelas, ngakunya S1 di Singapura, S2 di Australia, tapi ternyata bodong juga. Itu juga nanti akan harus diperiksa dan bertanggung jawab. Kebetulan dia masih berkuasa, gitu loh. Maksudnya itu siapa ini? Ya ada lah gitu.
Sudah pernah saya pakai kaosnya waktu itu. Fura-fura tidak tahu apa-apa. Alias fufu-fafa. Silakan Pak. Ya silakan. Oke. Ya, jadi pada kesempatan ini saya harus tegas dulu mengklarifikasi bahwa kami 2 kali telah di-challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di TUN dan kami menang. Kontekstualnya seperti apa dan bagaimana silakan, saya hanya menyampaikan kita menang. Kedua, bahwa mengenai ijazah Bapak Jokowi, kita sudah lihat, semua sudah diverifikasi oleh pihak yang berkompeten yang mengeluarkan ijazah tersebut. UGM. Oke. Sudah disampaikan oleh rektorat, dekanat, wakil rektor, ada di lamannya juga bahwa Pak Jokowi adalah alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, dan memang lulusan tahun yang disampaikan. Oke, ini saya juga harus fair juga. Bagaimana dengan pertanyaan ketika sekarang kan kampus di bawah pemerintah, di bawah eksekutif. Jadi apapun bisa diatur pada kampus. Ini banyak pertanyaan seperti itu. Bagaimana Anda menjawab itu? Saya pikir itu adalah dugaan-dugaan yang harus di-challenge. Jadi kalau emang ada dugaan-dugaan gitu ya silakan, kita negara hukum, coba aja di-challenge. Yang pasti kita sudah sampaikan itu sudah diverifikasi baik oleh UGM sendiri, baik oleh KPU daerah pada saat wali kota, gubernur, KPU pusat, dan mungkin semua partai politik sudah men-challenge itu, seperti itu. Sehingga akhirnya Bapak sudah dalam posisi seperti yang disampaikan, saya punya ijazah, saya alumni dan asli. Oke. Seperti itu. Dan saya lebih baik menyampaikan, mari kita semua masyarakat Indonesia menghentikan ujaran-ujaran seperti ini. Mari kita malah lebih mendukung pemerintahan untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia emas. Saya pikir itu lebih bermanfaat ketimbang kita beretorika, kita debat kusir, sudah disampaikan asli dan sebagainya, masih terus kita pengen pokoknya harus kita yang benar. Nah, oleh karena itu bukan karena keinginan dari Bapak sebenarnya, tetapi bagaimana menghentikannya nih. Saya ulang tadi. Sehingga akhirnya yuk kita challenge aja. Siapa yang menyampaikan dia harus membuktikan, kan seperti itu. Sehingga ya mungkin akan ada proses hukum ke depan. Tadi kami sudah menyampaikan laporan kami, sudah menyampaikan kajian kami secara lengkap, dan ya kita lihat dalam beberapa waktu ke depan seperti itu. Dan saya pikir sebaiknya kita menghentikan semua hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri kalau kita proses hukum nantinya. Baik. Demikian, terima kasih. Silakan Pak Rizal. Ya, pertama bahwa belum pernah dimunculkan kepada publik tentang ijazahnya Pak Jokowi. Gitu. Sehingga proses ini dianggap belum selesai. Baik pengadilan perdata 2 kali, kemudian pidana 1 kali, dan sekarang kita masukkan ke Bareskrim. Mudah-mudahan ini adalah harapan terakhir sampai kepada nanti pengujian lab krimnya atau digital forensik dan sebagainya, gitu kan, sehingga bisa terbukti asli dan tidaknya. Ini terakhir kita masukkan ke Bareskrim. Yang kedua adalah bahwa kenapa itu masih menjadi kepenasaran, karena awalnya apa yang dianalisis oleh Dr. Rismond soal skripsi itu menimbulkan konklusi, katakanlah itu palsu. Tapi apakah memang skripsi itu yang benar? Maka kemarin tanggal 15 April yang dikeluarkan oleh rektorat adalah skripsi itu. Gitu. Sehingga konklusinya masih skripsi itu palsu. Kemudian ijazah kedua. Ijazah yang berkembang yang ada di masyarakat itu adalah ijazah fotokopi dengan foto Jokowi seperti ini. Nah, kemudian muncul lagi juga gitu kan yang disebut ijazah asli dari kader PSI. Ternyata ini juga. Lalu timbul pertanyaan, apakah ijazah Pak Jokowi yang ini? Maka kemarin telah terjawab 16 April gitu di depan wartawan. Yang kemudian para wartawan atau awak media bertanya tentang kenapa berkacamata. Kemudian ada juga singgungan, apakah sama dengan yang beredar? Maka ketika konklusinya adalah
itu sama dengan yang beredar dan itu sudah dianalisis oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon. Berarti kesimpulannya itu ijazah palsu. Yang muncul di media sosial Yang muncul tadi di nih. media sosial. Kalau ini yang sama dipegang oleh Pak Jokowi itu Karena kan? itu yang Tapi kita kan nggak tahu nih. Enggak, karena itu yang ditunjukkan ke wartawan. Maka menurut Kan saya wartawan juga nggak bilang bahwa yang sama dengan enggak, yang ini. Pak makanya di Bareskrim kita usulkan Oke. wartawannya panggil. Rizal. Ya. Gitu kan sebagai saksi. Di samping juga sebetulnya sita itu gitu ijazah dan skripsi itu oleh Bareskrim. Kemudian dianalisis, diteliti sampai pada pembuktian. Saya kira ini sudah masuk ke ruang hukum loh. Kalau tadi ditanyakan, ayo kita masuk ke ruang hukum, teruskan saja proses Bareskrim ini. Gitu. Saya kira akan sampai nanti pada baik. kesimpulannya. Begitu. Baik, baik. Silakan, Bung Sumar. Ya, saya pertama sepakat ya bahwa memang debat kusir ini harusnya disudahi karena memang sore tadi kan Pak Jokowi juga sudah punya beberapa alternatif sikap ya yang disampaikan oleh Prof sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi bahwa ini sudah dilengkapi juga kajian-kajiannya secara hukum terkait dengan dugaan-dugaan baik perdata maupun pidana ya Prof yang itu sudah disampaikan kepada Pak Jokowi dan kita lihat ke depan kalau memang tadi sudah disebut di media itu 4 orang akan dilaporkan, mudah-mudahan 4 orang ini bersiaplah untuk menghadapi laporan tersebut. Kalau tadi Roy Suryo merasa dirinya ya bersiap diri. Nggak cuma soal mental, tapi bersiap diri juga bahwa ada konsekuensi hukum terkait dengan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah kalau bicara soal debat kusir itu kan nggak ada selesainya, Bung Aiman. Selalu orang itu merasa benar. Mungkin kami juga merasa benar. Mungkin Roy Suryo dan kawan-kawan juga merasa benar. Tapi bicara bahwa fakta, misalnya tadi sempat disinggung soal berkacamata, sekarang tidak. Saya itu punya kawan, namanya Endang Suryana, nanti saya bawa nanti. Dia tuh waktu kuliah pakai kacamata tebal. Tapi sekarang nggak berkacamata dia. Dan tidak pakai lasik juga. Jadi maksud saya itu kan sesuatu yang didengung-dengungkan yang sebenarnya secara fakta banyak juga orang yang dahulunya berkacamata terus tidak berkacamata. Ini kan soal-soal yang tadi disebut sama Bang Silvertes kayak remeh-temeh gitu ya. Jadi kita itu bukan juga mengabaikan apa yang menjadi gugatan soal nilai-nilai. Tapi apa yang dibangun argumentasinya kadang itu mengganggu akal sehat kita. Nah kita ini kan banyak sekali persoalan-persoalan problema bangsa ini. Kalau misalnya kita selalu berkutat, bergelut soal-soal yang memang akhirnya juga membuat ini terbelah. Ya sudah, panggungnya sudah mulai bergeser. Sekarang kemungkinan besar masuk ke ranah hukum. Ranah hukum ini tahapannya banyak, mulai dari negeri tinggi dan lain sebagainya. Dan jangan juga nanti kalau sudah inkrah ada lagi soal lain. Kan jadi akhirnya kita nggak selesai-selesai menghabiskan energi. Mosok energi bangsa ini cuma habis soal-soal yang begini. Ini kan kita jauh lebih baik bagaimana pemerintahan ini bisa melewati berbagai rintangan-rintangan untuk menghadapi masa depan bangsa dan negara. Kan yang paling penting kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat di atas segala-galanya, bukan kepentingan Om Roy dan kawan-kawan kan gitu loh. baik. Itu yang paling penting. Oke, makasih Bung Sumar. Silakan. Sangat terakhir, subjektif Pak. ini. Ya, saya sepakat dengan yang terakhir. Tetapi begini, biarkanlah orang mencari berburu kebenaran. Jangan diintimidasi, bisa polisi loh, salah polisi. Pak Jokowi itu sejak tahun 2019 sampai sekarang itu sudah 6 laporan. Dulu ada namanya Umar Khalid. Memang nggak ditahan tahun 2019. Sama soal ijazah. Tapi suruh lapor Selasa Kamis kalau nggak salah. Yang pertama itu tahun 2019. Maksudnya Lalu- 6 laporan dari pihak Pak Jokowi terkait Bukan, ijazah itu palsu. dari warga, dari masyarakat yang melaporkan soal dugaan palsu. Oh, oke. Lalu Egy Sujana, pernah juga Egy Sujana. Lalu Bambang Tri itu kasusnya Anda mau panjang menyatakan itu. semuanya senjata makan tuan gitu? Ya begitu. Berbalik ke dirinya. Makanya maksudnya intimidasi seperti itu tidak perlu dilakukan. Kita bebaskan masyarakat untuk berpikir mencari kebenaran. Khalil Gibran dalam satu bukunya bercerita, saya membeli sawah. Tapi yang saya beli di mana letaknya? Maka saya harus cari pemilik sebelah kanan, sebelah kiri, utara, timur, barat, selatan, buruh berkumpul untuk menentukan sawah mana yang akan saya beli. Dia mau berkata,
menemukan kebenaran itu harus menemukan batas kesalahannya. Jadi sawah yang dia beli harus sawah betulan, bukan sawah palsu. Pertama. Jadi biarkan masyarakat berdiskusi, masyarakat berdialog, tak perlu kita larang-larang, tak perlu kita intimidasi dengan persoalan hukum. Maka tadi di awal saya bilang, kalau mau cepat Pak Jokowi cukup menunjukkan itu, boleh siapapun memverifikasi. Tapi kalau bicara lama, dengan hukum. Lama itu betul menghabiskan energi. Ini cerita pertama. Kedua, ada buku namanya The Truth About Lying. Penulisnya Stephen Costello. Saya simpan ya, tadi sore saya menemukan ya ini. Dia mengatakan demikian, ini zaman post-truth. Jadi hampir setiap hari kita ini dibohongin. Ini ngomong soal kebohongan. Malam ini kita bicara soal salah, benar, bohong, jujur, asli, palsu. James Costello menulis begini, apalagi hari ini, hidup di era sekarang, kita dibohongi setiap hari oleh, ditulis di situ, 1, media. Jangan tersinggung ya media massa ya. 2, pengiklan. 3, pasangan. 4, teman sendiri. 5, rekan kerja. Dan yang ke-6, politisi. Ini kritik dari James Costello. Oleh karena itu kita berguru dari sini, berkaca dari sini. Tidak ada tempat yang tidak ada kebohongan. Tidak ada tempat yang tidak ada kejujuran. Tapi kejujuran, kebenaran pasti akan ditemukan dengan cara yang benar. Demikian. Luar biasa. Kita akan lihat nanti ke depan, apakah fakta atau fitnah, mana yang benar, mana yang salah. Tapi saya senang tadi Mas Roy Suryo sampaikan bahwa mungkin Pak Jokowi memang lulus dari UGM. Jadi senang saya tadi. Mungkin. Jadi Mas Roy Suryo sudah mulai hampir meyakini tapi yang penting ijazahnya benar nggak? Bahwa Pak Jokowi itu lulus dari nggak jadi UGM. close. Perdebatan ini akan selesai yang nanti. Penting ijazahnya untuk kita asli lihat atau enggak? hari-hari ke depan. Apakah dengan proses hukum yang nanti akan tuntas, saya nggak tahu. Ataukah dengan menunjukkan langsung dari Pak Jokowi, saya juga nggak tahu. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya.